Saya ke Pak Wetan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Senior Pak Gusnar Ismail. Yang saya hormati Pak Dahlan Pido yang juga secara Zoom juga ikut dalam acara ini. Bapak-bapak, para narasumber yang hadir, para tokoh akademisi, praktisi hukum, dan saya lihat juga rekan-rekan dari Forum Demokrasi yang hadir, tuan rumah Pak Ishak Liputo, terima kasih untuk sekian kali. Jadi memang menarik untuk acara diskusi malam ini. Tadi sudah banyak komentar dari teman-teman. Saya melihat bahwa ada perbedaan antara gubernur definitif dan penjabat gubernur. Yang pertama adalah perbedaannya pada jabatan itu. Jabatan gubernur adalah merupakan jabatan politik. Ya, penjabat bukan jabatan politik. Dewan itu adalah pejabat politik. Gubernur pejabat politik. Sementara penjabat adalah pejabat karir yang melaksanakan tugas-tugas dari pejabat politik, sehingga ada pembatasan-pembatasan yang ada. Jadi dewan tidak akan bisa menjatuhkan atau melaksanakan pemakzulan terhadap penjabat itu, ya, karena memang ada ketentuan terkait dengan evaluasi yang tadi sudah disampaikan. Masa jabatan dari penjabat ini adalah setahun, paling lama setahun. Kemudian dilakukan evaluasi setiap 3 bulan. Dengan demikian tidak ada jaminan seorang penjabat itu harus selesai dalam setahun. Demikian juga tidak ada jaminan dia harus bisa masuk pada jabatan yang kedua ataupun yang ketiga. Memang kekosongan akan terjadi selama 3 tahun. Dan itu harus diisi oleh penjabat. Tetapi tidak harus orang yang sama. Tapi kalau orang yang sama ini namanya sama, memiliki prestasi kinerja yang baik, welcome, terima. Apalagi dia menunjukkan kesuksesan, bisa membaca apa yang menjadi keinginan masyarakat. Yang tentunya yang menarik, bagaimana hubungannya dengan dewan? Ya, di sana pejabat karir yang tanggung jawabnya bukan ke Menteri Dalam Negeri tentunya. Pada Menteri Pemuda Olahraga. Ini ada banyak tasan nih. Ya. Karena kalau kehilangan pokok, karena itu pokoknya itu loh. Kalau kehilangan jabatan itu gugur juga ini. Gugur jabatan politiknya, jabatan karir menjalankan tugas politik. Jadi harus ada penilaian juga kinerja di sana untuk bisa menaikkan dia, untuk bisa memperoleh kenaikan jabatan ataupun kenaikan pangkat, kenaikan tunjangan dan lain sebagainya pada jabatan karirnya. Karena disitulah gajinya akan masuk, ya, sehingga perlu ada pertanggungjawaban terkait dengan hal tersebut. Kemudian di satu pihak dia juga harus bertanggung jawab pada Menteri Dalam Negeri. Ini tadi belum ada format instrumennya. Nah, bagaimana dengan dewan sebagai istrinya? Nah, dewan juga memiliki fungsi kontrol. Saya katakan tadi kepada Pak Kepala Biro Hukum bahwa pada dasarnya semuanya boleh, kecuali yang tidak diperbolehkan ataupun yang dilarang. Jadi dewan bisa juga melakukan evaluasi terkait dengan kinerja-kinerja yang akan dilaksanakan. Paling tidak, ya, bisa membantu, bisa menjadi pembanding bagi Menteri Dalam Negeri. Misalnya setiap 3 bulan kita juga bisa menyampaikan bahwa 3 bulan ini ada kegiatan-kegiatan yang terjadi di Gorontalo, dan itu adalah manifestasi daripada fungsi kontrol yang tentunya menjadi tanggung jawab daripada DPRD itu sendiri. Jadi fungsi kontrol kemudian disalurkan menjadi hak aspiratif yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Di samping larangan-larangan tadi, tentunya juga masih banyak hal-hal yang perlu dikonsultasikan.
Dan hampir semua saat ini sudah dikonsultasikan. Meskipun itu adalah pejabat definitif. Ya, pejabat definitif saja sudah harus mengkonsultasikan. Perkara sekarang ini tidak lagi bisa dilakukan oleh pejabat definitif langsung ditandatangani, tidak. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang kita sudah mulai pada demokrasi yang terpimpin. Sudah sentralistis sekarang, sudah mulai terjadi peralihan itu dan semakin terasa. Kita memang seperti itu, ya kenyataannya. Saya tanya pada Pak Karo, kok SK yang begitu mudah, kok kenapa begitu lama? Masih Pak, masih dikonsultasikan, masih difasilitasi dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan penjabat juga yang memang sudah melakukan konsultasi itu? Jadi sudah hampir sama sekarang ini. Jadi seolah-olah genggaman pemerintahan itu, kekuasaan eksekutif itu tidak di sini. Secara sentralistis kemudian diturunkan pada kita yang ada di tingkat bawah, dan itu yang sangat terasa. Ya, semuanya sudah sangat terpimpin. Katakanlah sebagaimana yang pada minggu kemarin saya katakan bahwa 70% anggaran mengikat. Benar itu. 20% saja sudah untuk pendidikan. 10% untuk kesehatan. Kemudian untuk yang lain-lain, untuk COVID lah. Kemudian juga untuk misalnya DAU pasti, ya DAU ada untuk belanja pegawai yang juga mengikat. Kemudian apalagi DAK. Dan dana insentif juga sudah mulai diarahkan juga. Dan nampaknya kita tinggal punya ruang gerak yang sempit untuk bisa berkreasi di dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Tinggal pintar-pintarnya daerah ini untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah kita masih bebas. Tapi PAD kita potensinya sangat rendah. Hanya kurang lebih 400 miliar untuk Provinsi Gorontalo dari anggaran kurang lebih 1,8 miliar. 1 triliun maksudnya. Jadi sangat kecil, dan itu 1,8 ini ya memang agak rendah dibanding dengan yang sebelumnya yang pernah mencapai hampir 2T, karena ini masalah terjadinya bencana secara menyeluruh ya dengan COVID ini, akibatnya juga ada pengurangan, ya ada refocusing anggaran dan kita juga kena dampaknya. Jadi kita lihat bahwa Dewan bagaimana nanti, ada hal yang tidak bisa dia lakukan juga, misalnya untuk melakukan di samping mutasi tadi pemindah tanganan aset, ya perjanjian hutang piutang. PEN masih bisa. Apakah boleh? PEN punya konsekuensi terkait dengan pembayaran berikutnya. Memang tidak disampaikan oleh cara hukum, tetapi saya pikir ini hal yang perlu untuk dibicarakan. Ya, meskipun ini untuk kemaslahatan yang kita jaga nanti beban APBD. Karena kita saat ini sudah punya beban hutang itu yang harus dibayar setiap tahunnya. Ini sekarang 8 dari 8 miliar sebelumnya. Waktu kita pinjam kurang lebih 30 miliar, itu 8 miliar ini. Kemudian masuk sekarang ini kurang lebih 22,5 miliar. Jadi tambah lagi 8. Berikutnya lagi akan besar lagi, kalau sudah cair lagi akan bisa bertambah lagi. Jadi tekanan terhadap APBD ini akan dihadapi oleh penjabat gubernur, dan ini tentunya dicarikan solusi di samping tadi persoalan yang terkait dengan kesenjangan. Yang idealnya itu berada di bawah 4, di angka 0,3. Kalau masih 4 itu ya masih kuning daerahnya, sudah hampir merah 0,5. Berarti apa yang terjadi, masyarakat kita mengalami kesenjangan sosial yang cukup tinggi di daerah ini. Memang miskin, kemiskinan bisa ditekan, tetapi terjadi kesenjangan yang besar antara yang miskin dan yang kaya. Kemudian yang berikutnya ada juga hal yang patut disampaikan, bahwa penjabat juga tidak bisa menyampaikan RPJMD, ya, karena memang itu hanya merupakan ranah dari pejabat definitif, ya. Ini tentunya tidak bisa. Atau mengusulkan wakil kepala daerah, misalnya. Nah, itu di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 itu sudah sangat jelas, tetapi memang kita melihat bahwa aturan-aturan
yang terkait dengan penjabat gubernur atau kepala daerah ini, yang memang tahun ini kurang lebih 101 kepala daerah, itu belum terlalu spesifik. Masih terserat di beberapa aturan-aturan, dan bahkan mungkin itu juga tidak merupakan turunan langsung daripada Undang-Undang 23 dan Undang-Undang Nomor 10 2014. Nah, putusan MK ini yang tadi Pak Laude sampaikan, saya kira itu adalah merupakan jalan keluar dan segera Kemendagri untuk membreakdown hal tersebut ke tingkat bawah. Ya, dan kami juga berharap bahwa ada pelecehan di situ. Ya. Untuk penjabat ini tidak pernah melalui mekanisme dewan. Meskipun dewan tidak memutus, tetapi paling tidak siapa yang akan disampaikan ke sana. Ya paling tidak kan ini representasi daripada demokrasi politik yang ada. Politik demokrasi kita. Bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Kami adalah representasi rakyat. Penjabat juga itu akan memimpin rakyat. Memimpin secara politik meskipun dalam kategori ketentuan dia adalah pejabat karir ya yang ada. Tetapi apakah mekanisme terkait dengan hal tersebut tidak diperlukan? Sebelum-sebelumnya memang tidak diperlukan. Karena apa? Karena masa jabatan penjabat itu paling 6 bulan paling tinggi. Untuk apa? Melalui dewan. Prosesnya terlalu panjang. Tetapi sekarang pemerintah tidak menyadari bahwa akan terjadi proses yang begitu panjang. Ini 1,5 periode. Dan bahkan kalau saya itu penjabatnya mungkin dianggap sudah 1 periode. Ya. Dalam ketentuan KPU nanti mungkin dianggap ini sudah 1 periode ini loh. Karena sudah lewat setengah periode. Bisa saja sudah digenapkan 1 periode. Ya, itu tentunya menjadi sebuah perhatian dalam menata kembali aturan-aturan hukum yang terkait dengan penjabat ini. Nah, ini tentunya ranah kami di Komisi 1 untuk juga mendiskusikan hal tersebut dan menyampaikan hal ini kepada Komisi 2 yang ada di DPR untuk bisa ditata kembali ya aturan-aturan yang terkait dengan penjabat. Karena bisa saja ini akan terulang lagi atau mungkin ini sudah yang terakhir dan kemudian selanjutnya sudah akan tertib sehingga tidak diperlukan lagi aturan ini. Ternyata bahwa kita kaget juga ya, agak sedikit kasak-kusuk jika aturan begitu kita terima dan ini adalah merupakan konsekuensi daripada pelaksanaan pilkada secara serentak tahun 2024. Nah, kemudian yang paling utama bagi penjabat gubernur adalah bagaimana memelihara situasi yang kondusif, keamanan ketertiban yang ada di sini, apalagi boleh oleh Putra Gorontalo, saya kira ini cepat beradaptasi, segera melakukan koordinasi, komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, berbagai tingkatan yang ada dan juga lebih fokus tentunya. Karena ini sebetulnya tugas yang paling utama, lebih fokus pada kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 dan pemilu kada juga 2024. Saya kira untuk sementara demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awi Talib.